Ini pasti sudah sampai ke beliau, sudah dibahas dengan tuntas, dan beliau memainkan simbol pemihaan. Pemihaan itu lebih jelas. Tapi kalau pemihaan itu hanya berarti duniawi, saya kira salaman beliau dengan Pak Ahok itu bukan hanya pemihaan dalam pengertian kemanusiaan dan pengertian kata itu dalam kebudayaan. Bukan sekedar beliau diterima karena kaitannya dengan toleransi. Tidak. Beliau ingin menegaskan, saya ini lebih toleran dari yang kalian gambarkan. Ini Arab satu ini tidak seperti yang kalian gambarkan selama ini. Saya ini pluralis, saya ini multikulturalis, saya ini toleran, dan saya perlihatkan salaman dengan Pak Ahok bukan persoalan haram dan halal. Salaman adalah kebajikan. Salaman adalah panggilan duniawi untuk beliau. Lalu sebenarnya karena kedudukannya sebagai raja, Pak Ahok itu diridhoi. Pak Ahok diridhoi langkah-langkah politiknya untuk menjadi gubernur, diridhoi oleh beliau. Nah ini, diridhoi raja, masalah ini raja. Begitu. Di mata beliau dia yang teraniaya. Dia yang teraniaya sekarang ini. Bagaimana bisa orang-orang yang katanya intelektual, kami tidak. Tadi sudah dibahas, saya akan membahas itu nanti untuk background, memperkuat apa yang saya sudah kemukakan ini, untuk memperkuat bahwa Pak Ahok lah orang yang teraniaya. Jadi sebenarnya Ahok orang yang teraniaya. Lalu datanglah seorang raja, Salman, tapi sebenarnya mungkin namanya itu Sulaiman lah aslinya itu. Bijaksana Sulaiman, lalu dia memberi barokah. Kalau orang NU sudah mendengar barokah, itu sudah tidak ada lagi kata yang lebih mulia. Mendapat barokah, turun langsung dari titisan raja. Ahok, ojo kuatir le, gitu kira-kira. Ojo kuatir le. Salam dan barokah atasmu. Nah, itu salam dan barokah atasmu. Hampir serupa dengan teriakan orang NU di hari-hari Jumat. Innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi. Selalu itu kan? Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi Muhammad dan seterusnya. Kayak gitu-gitu. Ini pada tataran simbolik. Dan apa makna simbol bagi kita? Bagi orang antropologi, simbol itu sesuatu yang revealing. Revealing itu membukakan, mendedah, membuka. Tetapi at the same time dia sekaligus concealing. Apa yang dibuka itu disembunyikan. Karena kalau dibuka belak apa adanya, itu bukan diplomasi. Kalau ikut saya Ahok, ojo kuatir tak barakoi, wah itu bukan diplomasi. Ini bahasa kaum sekolahan biasa. Yang duniawi, beliau itu diplomat, orang yang mendapat barokah, duitnya banyak dan apa segala. Orang yang diberkahi juga di langit. Jadi simbol ungkapannya itu revealing, but at the same time also concealing. Tak ungkap tapi tak tutup supaya kau bingung. Kecuali Sobari yang tidak bingung. Dia bilang gitu. Sobari sih tidak bingung. Dan beliau tidak tahu bahwa sayalah orang yang reveal apa yang dilakukan. Terus salaman adalah tanda. Bukan sekedar pemihakan, bukan sekedar komitmen, bukan sekedar menerima, itu semuanya periferal kedudukannya. Tapi ketika kita masuk wilayah diskursus kerohanian, barokah, maka
Tenanglah Ahok. Tenanglah, jangan ragu-ragu. Lalu begini, diskursus yang menempatkan Arab pada tataran keras, radikal dan tidak mengenal tawar-menawar itu kali ini cair. Kali ini cair. Saya sedang studi dengan kawan-kawan di LIPI tentang nasionalisme dan pluralisme. Nasionalisme dan pluralisme. Harga mana yang akan dominan dan harga mana yang semestinya secara normatif dalam berpikir kenegaraan yang harus dipertahankan. Dua pertanyaan itu sangat keras. Kemarin kita agak goyah karena kembalinya para mukimin dari negeri-negeri di tanah Arab, tidak hanya di Saudi. Kembalinya mereka membawa radikalisme sebagai suatu ideologi. Sangat berbeda dibanding dengan zaman Hadratus Syekh dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu pulang dari bermukim berbulan-bulan lamanya di Tanah Suci, pulang membawa oleh-oleh besar. Surat Al-Ma'un bagi Muhammadiyah dan menggambarkan elit majikan pemimpin Doro Tuan yang menjadi pelayan, memandikan anak-anak gelandangan, anak-anak miskin terlantar tidak punya orang tua. Itu beliau orang majikan tinggi yang menjadi pelayan. Kemudian di satu pihak seperti ini pengajian Kiai Dahlan itu dengan kitab-kitab yang sama dengan kitabnya Hadratus Syekh. Doa dan sholat-sholatnya Haji Ahmad Dahlan itu disimpan di kalangan kaum NU untuk tunjukkan ini loh, Dahlan doanya tidak sama dengan kita-kita. Kunut itu bukan doa lah, kunut yang maknanya sedahsyat itu. Ya kan tidak boleh. Saya kunut, saya ini Muhammadiyah tapi kunut. Kunut saya di rumah. Saya membuat ini cair. Ketegangan antara NU Muhammadiyah dari dulu. Saya sudah bukan NU, bukan Muhammadiyah. Artinya pemihakan saya itu kelar. Yang masih mempersoalkan ini NU Muhammadiyah itu orang yang belum begitu kelar dengan dirinya sendiri. Saya selesai dan tidak mengisukan itu. Lalu sayalah mencoba dalam urusan-urusan seperti ini, saya mencoba menampilkan suara cair. Suara cair tetapi bukan simbol yang bersifat permisif, membolehkan begitu banyak hal yang selayaknya tidak boleh. Enggak. Dalam memegang suatu prinsip kita harus keras memegangnya, tidak ragu-ragu. Tapi ketika prinsip ini wajib didialogkan dalam tatanan sosial dan politik, ketika prinsip ini menjadi permintaan begitu banyak pihak dalam suatu konteks kenegaraan yang besar, kita dialogkan, tidak ada keras-kerasan. Nah, Raja Arab menampilkan dirinya kali ini menghapus citra kerasnya Arab semenjak tahun 80-an di tanah air ini. Sejak tahun 80-an dan ini buyarlah keseluruhannya. Nah, sekali lagi salaman itu tadi begitulah maknanya. Lalu kalau tadi Pak Rai itu heran karena Anies kok diam saja. Ya terang diam saja wong dia diuntungkan. Ya bodoh kalau dia akan mengkritik watak keras itu dan akan mendobrak. Itu hanya bisa dilakukan oleh Puntadewa. Puntadewa itu sudah di pintu surga tapi membawa anjing. Ditanya sama Dewa, Edian, kamu itu boleh masuk surga, tapi ini surga bukan tempatnya anjing. Jadi buang anjingmu. Nah, kalau surga ini membuat aku harus mengkhianati sahabatku ini, lalu apa aku running surga? Aku balik ke dunia. Dia tidak mau.
Aku tidak mau kepingan surga seindah apapun kalau itu harus kuperoleh dengan pengkhianatan kepada anjing. Siapa yang bisa begitu? Terbukti Anies bukan apa-apa dalam hal ini. Dan memang dia bukan apa-apa, dia anak buah saya. Dia anak buah saya di partnership. Saya direktur eksekutif. Ya, Anda ingat itulah. Jadi ini bukan imajinasi ya. Saya pernah menjadi executive director, ED namanya, executive director. Wih, bener itu, bukan ada itu. Anies itu anak buah, tapi itu layernya 1, 2, dia ketiga. Jauh. Dia pamit ingin menjadi rektor Paramadina. Pamit minta izin. Saya kasih tahu. Kau kan bukan intelektual muslim. Dalam kerangka pemikiran Paramadina. Kau muslim, ya. Kau intelektual, barangkali. Karena kau sekolah. Tapi apakah intelektual itu simbolnya doktor? Tidak, untuk saya tidak. Intelektual itu simbolnya pemihaan kepada nilai-nilai yang agung dan luhur. Intelektual itu orang yang bisa menerjemahkan keindahan langit menjadi keindahan di bumi, yang bisa mengubah kemuliaan apa saja yang ada di langit sana menjadi kemuliaan di bumi. Kalau engkau hanya doktor, ya aku juga doktor. Ya bedanya apa? Aku nulis tentang pemberontakan petani. Itu gambar pemihaan politik yang sangat jelas, dan kau nulis apa? Elitisme toh? Beda. Nah, jawabannya seperti itu. Saya bilang kau bukan intelektual muslim, kau hanya muslim dan kau hanya intelektual. Itu pun barangkali. Nah, apa yang terjadi? Paramadina itu anjlok, itu hancur. Dia itu merebut jabatannya Yudi Latif, supaya Anda tahu. Yudi Latif telah dipilih oleh suatu mekanisme pemilihan yang sah. Oh, setahu saya sekali lulus dan menang, tetapi oleh yang namanya yayasan, kemenangan itu dianulir dan kemudian mengundang orang ini, yang disebut oleh orang ini adalah pamannya. Dia sebut itu pamannya, tetapi rupanya yang disebut pamannya itu bukan pamannya, tapi namanya itu kira-kira Sudirman Said. Kira-kira kalau saya tidak salah. Jadi dia terus di situ, Paramadina anjlok, gak ada. Lalu Indonesia belajar, banyak anak Indonesia yang terlibat dalam proses Indonesia mengajar itu yang mengeluh. Jadi kalau dia, Anda bilang itu kok tidak, dia bukan intelektual, bukan orang yang resah, sekalipun yang diresahkan itu adalah sesuatu yang menguntungkan dia. Bagi orang yang beneran, aku tidak mau diuntungkan kalau keuntungan ini caranya begini kotor. Tidak bisa. Anda tahu namanya Arjuna ya, itu adiknya yang saya sebut pertama tadi. Itu di padang Kurusetra itu dia buang itu semua panah kedewaan itu, kedewataan, panah kedewataan, pusaka dibuang. Biar. Pas kaget. Ada apa nih? Begini katanya, aku tidak mau menang dalam perang ini, tetapi aku menginjak-injak bangkai-bangkai saudaraku sendiri. Apakah dalam pemilu ini proses untuk menginjak bangkainya saudara-saudara sendiri itu tidak sedang dirintis? Arjuna tidak mau. Saya menang, memang saya sudah dijanjikan untuk menang. Tapi kemenangan saya itu, saya akan makmur di atas bangkainya keluarga Kurawa. Krishna bilang, bukan begitu cara membaca simbol. Bodoh kau. Sudah banyak bertapa, sudah hebat, sudah paling ganteng di muka bumi. Masih dongok membaca simbol dengan cara seperti itu. Yang kau lawan itu saudaramu, tapi ketika saudaramu itu memiliki sifat angkara murka, apakah dia masih saudaramu? Sahabatmu, ketika sahabatmu itu korup dan angkara murka, apakah persahabatan masih milikmu? Dia melukai nilai-nilai yang kau perjuangkan, dia menggores segala hal yang seharusnya dipelihara dengan baik.
and yet masih kau anggap saudaramu. Bukan, bukan. Mereka angkara murka yang harus disingkirkan, dan kau itu instrumen dewata di muka bumi ini untuk membuat tatanan bumi ini menjadi bagus. Adakah orang seperti Arjuna di dada? Terlalu jauh, tapi ini terlalu dekat. Bisa terlalu jauh, tapi barang terlalu dekat, karena ini bagian dari moralitas kita sehari-hari. Tidak terlalu jauh. Kalau mengharapkan agar politisasi keagamaan, kalau mengharap agar simbol-simbol keagamaan jangan dimainkan dalam pemilu maupun dalam pilkada maupun pilkades, mengharap itu jangan. Negara maju pun masih sebodoh itu. Tidak karena bodoh, justru karena mereka pintar, tapi mereka pintar karena kelicikan, bukan karena kejujuran. Saudara-saudara saya yang ada di sini ini, kalau Anda akan memilih telah mendengar suara saya yang langsung sebenarnya dari langit sana. Dan akan kembali ke langit. Saya melupakan unsur itu ketika yang saya hadapi adalah persoalan-persoalan simbol, persoalan-persoalan yang kayak tadi itu. Kampanye menjadi sangat periferal, kampanye menjadi sangat tidak punya makna dibanding dengan kata-kata saya. Andai kata ini kemudian diikuti sebagai code of conduct dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak dalam urusan teknis pilkada, karena ini bagian dari civic education. Saya akan melihat itu sebagai civic education. Nah, kalau saya menjadi timnya Pak Ahok, maka simbol yang berupa salaman itu akan diperluas, diedarkan mana-mana ke seluruh Indonesia. Sekalipun ini hanya pilkada di DKI, tapi ini menjadi persoalan nasional. Isiarkan itu ke seluruh Indonesia supaya orang tahu inilah simbol barokah, simbol dia diberkahi oleh Raja Saudi. Dahsyat. Mari kita cek, Raja Jepang itu tidak main-main. Raja Jepang itu wakil dewa-dewa ama Terasu itu wakil dewa. Raja Arab mungkin diam-diam juga bicara tentang kami nitra yang turun dari langit, turun Arab ini dari dewa-dewa. Mungkin sama, dan itu sama dengan Jawa. Kekuasaan Jawa, kekuasaan Tuhan, Tuhan yang diberkahi, dan seterusnya. Lalu kembali kepada strategi. Anies bergabung dengan itu semua itu dengan kesengajaan. Anies mengunjungi rumahnya orang yang mengakai nama Habib. Guru saya itu juga Habib. Guru SMA saya di sini orang Padang, Habib. Dan itu pakai Abdullah, bukan Habib yang Habib Abdullah. Abdinya Allah, kekasih juga. Dan ada kawan saya Habib satu lagi, itu Habib Muhammadiyah. Habib Khirsin yang wirawiri ke bukan tanah Arab, ke Yahudi. Dia wirawiri ke Yahudi, entah ada bisnis apa dengan orang Yahudi kan, bersama Gus Dur. Dan dia dimaki-maki oleh Muhammadiyah, tapi habis dimaki cari visa lagi di Singapura, pergi lagi Habib. Nah ini jadi begitu keadaannya. Kalau diharapkan Anies bukan bagian dari kaum intelektual yang turut sibuk mendiskusikan atau melakukan diskursus tentang pluralitas. Bukan bagian, tidak ada sejarahnya. Saya tahu orang-orang yang berdiskusi itu orang-orang yang berdoa, saya tahu persis karena saya terlibat di dalamnya. Meskipun tidak di seluruh event saya hadir, tapi saya dengan sendirinya orang yang melek. Anies bukan apa-apa dalam hal itu. Jadi ya jangan diharap untuk bersikap jujur seperti itu. Jujur bukan panggilan jiwanya. Begitu para hadirin. Nah, bagi saya, kalau saya memiliki suatu suasana sebaik ini, pikiran saya dalam memilih, bagaimanapun saya tidak akan memainkan simbol-simbol kosong.
Sekalipun itu simbol agama, tetapi agamanya tidak kosong, tetapi dimainkan menjadi barang yang kosong. Karena agama yang berat, agama yang serius, agama yang berkemanusiaan dan berkeadilan itu ditampilkan kulit-kulit luarnya untuk memenangkan langkah politiknya, dan sesudah itu siapa akan peduli memanggil agama lagi? Tidak ada. Jadi apa? Pada akhirnya, saudara sekalian, yang penting akhirnya adalah barangkali kombinasi antara suatu kesadaran spiritual pada satu sisi dan panggilan rasional melihat persoalan duniawi. Memang akan berkata ideal kalau orang-orang itu menginginkan orang Islam yang memimpin, dan Islam itu ialah orang yang bekerja, orang yang mengabdikan dirinya kepada rakyat, orang yang mengubah posisinya dari tuan menjadi pelayan, dari majikan menjadi babu. Itu dan jujur. Kalau pada akhirnya orang itu yang terpilih itu Islam, tapi minus kesungguhan memakmurkan rakyat, apakah keislaman itu masih punya makna bagi Anda yang selama ini menganggapnya serius? Karena begini, seorang ibu, biasanya ibu-ibu ini yang melihat wajah yang baik, suara yang sopan, semuanya itu tidak ada relevansinya. Kebaikan wajah, kebaikan kata-kata itu bukan bagian dari keseluruhan diskursus politik yang namanya menentukan. Tanggung jawab politik kita itu ada. Ketika kita memilih, kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Tanggung jawabnya apa? Apakah Anda berani kemudian menelusuri cara tata pemerintahan dilaksanakan di wilayah yang dia menangkan, yang seseorang menangkan? Oh, kita harus kontrol apakah dia nyolong, apa punya track record di kantor-kantor sebelumnya, ada tanda korup, ada apa, ya itu harus ditelusur. Kalau itu tidak, maka Anda ini hanyalah instrumen dan batur dari perasaan Anda sendiri. Batur. Kalau batur bagi rakyat itu meaningful dalam diskursus demokrasi. Tapi kalau batur bagi ambisi-ambisi kita sendiri, dan kemudian nanti akan menjerit-jerit sesudah SBY dipilih tempo hari dalam term pertama itu, hujan masalah, hujan gelombang, hujan bencana alam. Yang pertama belum memerintah sudah ada tsunami Aceh dan sebagainya. Lalu disebutlah namanya New Donyowo. Itu seluruhnya tanda, seluruhnya ekspresi kejengkelan, frustrasi, penyesalan telah memilih dia. Penyesalan. Itu wabil khusus kaum ibu itu. Oh, kamu ibu itu senang dengan orang yang gagah, dengan yang ganteng. Pemimpin itu bukan begitu. Pemimpin sejati itu yang murahan. Huraan. Dan ngomongnya itu yang membentak-bentak. Bang Ali, Bung Karno. Bang Ali, Bung Karno itu memang lemah lembut, kagak. Saudara-saudara, ganyang Malaysia. Memang gini, saudara-saudara mohon kalau kiranya berkenan di hati, sudilah mengganyang Tengku Abdurrahman. Boneka Malaysia, boneka Inggris. Apa begini? Tidak bisa. Ali Sadikin bilang apa? Ali Murtopo, kau Ali miskin, jelek, tidak gablek nyit. Ini Ali yang kaya. Bisa bikin tim yang begitu, kau tidak punya, enggak gablek duit. Dan betul toh, Ali begitu. Tapi dia terlalu menggebu-gebu melawan Pak Harto, itu enggak kena. Dalilnya enggak kena. Enggak pernah nanya saya, padahal dia saya sekolah di UI itu karena beasiswa Bang Ali. Dan saya laporkan, saya pulang dari Monas ketemu Bang, saya dulu masuk UI karena Bang. Oh iya, ya iyalah, zaman namanya bintang pelajar dulu, saya laporkan. Tapi abang terlalu keras pada Pak Harto, harus lembut lagi gitu. Bukan, harus lebih keras.
Harus lebih keras dari yang terlalu keras ini, tetapi caranya yang lembut, karena Pak Harto itu Kresna. Anda kok jadi Baladewa, ndak kena. Anda harus jadi Sadewa. Kalau ndak percaya, takono orang yang tahu. Tapi dia ndak percaya kan? Dia ndak percaya dan tetap kalah. Tapi yang ingin kita katakan, pemimpin itu bukan orang yang Bung Karno ganyang Malaysia, wow jelas. Hei para pemuda, sukarelawan-sukarelawati, kalau kalian tidak mau berangkat ke Irian, aku akan di garis depan. Hei ini dadaku, mana dadamu? Anu nyuwun sewu, enggak ada itu. Kalau pemimpin kayak Anies, cengar-cengir, enggak lah. Tidak cukup berkata-kata. Filosofi. Lu tanya filosofi apa? Lu tahu filosofi? Kita sama-sama sekolahan dan kita sering berdiskusi. Aku tidak pernah berdiskusi. Tiba-tiba aku bilang, tidak cukup pemimpin, hanya bekerja. Aku bilang cukup untuk momentum ini. Cukup kerja. Buktikan. Jangan ngoceh, monyong, ngoceh. Jadi menurut saya ada satu hal yang penting menjadi highlight kita. Pemilu, pilkada dan sejenisnya harus dipandu oleh rasionalitas, oleh hati yang bersih, oleh komitmen kenegaraan yang jelas. Karena komitmen itu untuk diri kita. Kalau kita memilih pemimpin yang hanya pandai berbicara, tidak bisa melaksanakan apa yang dibicarakan, kita yang celaka sendiri. Nomor 2, kalau kita memilih pemimpin yang nyolong-nyolong, maka program untuk kesehatan masyarakat, program untuk pendidikan ya dicolong dan masyarakat tidak dapat apa-apa. Barang siapa memilih, maka dia harus bertanggung jawab apapun pilihannya, dan insya Allah kalau meninggal itu akan disalatkan oleh orang yang hidup. Jangan cemas. Kalau Anda mati ya mati aja. Sudah tidak perlu memikirkan wudhu kan. Orang mati ya mati aja sudah. Yang menyalatkan itu tanggung jawab yang hidup. Tidak ada orang mati yang mencari mayat lainnya, mari kita sholatkan calon. Enggak ada jenazah itu bangkit dari kubur dan mengajak kawannya, mari kita salatkan calon warga negara di kuburan ini nih. Kita enggak ada. Jadi saudara, orang yang tidak tahu agama berbicara tentang agama ya begini ini. Menyalatkan itu kewajibannya yang hidup. Bagaimana dia bisa berjanji tidak akan menyalatkan orang yang punya pilihan politik lain? Dosa, dia menantang Tuhan. Menantang Tuhan karena itu firman-Nya. Itu perintah-perintahnya. Bagaimana kok ada kebodohan yang ditolerir? Saya kira rasionalitas, komitmen, pemihakan pada diri kita sendiri, tidak usah pada apa-apa. Mihak diri sendiri, tanggung jawab pada diri sendiri. Nomor 1. Yang kedua, jangan percaya pada kata-kata kosong. Kata-kata yang halus dalam konteks apapun itu sebutannya pahit madu. Madu saja masih pahit dibanding itu. Kalau terjadi suatu fenomena di mana orang disebut pahit madu, nah itu di belakangnya pasti ada pengkhianatan. Pasti ada pengkhianatan. Dan saya ngomong ini sebagai orang yang mengamati apa yang namanya kebudayaan, apa yang namanya kebudayaan, dialektika antara nilai dan tindakan, dialektika antara ajaran dan pengamalan, dialektika antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama manusia, dibalut dengan kain putih yang namanya kesucian dan keluhuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai closing statement dari Bang Rey, lalu ke Romo dan kemudian Kang Sobari. Ya. Romo dulu. Ya, jadi gini. Secara simbolik sebenarnya kedatangan Baginda Raja Salman ini secara bagus memberikan kita bahwa komitmen menjadi orang Indonesia itu diperteguh.
bahwa dia menghargai keragaman, kemajemukan, kebinekaan, dan nasionalisme itu menjadi salah satu hal yang harus diperteguh. Kedua, kedatangan ini ingin mengatakan bahwa pusat peradaban Arab itu terbuka dengan nilai-nilai perbedaan dan bahkan menerima perbedaan itu. Sehingga dia mengundang semua lintas agama untuk berdialog jam 2. Itu secara simbolis ingin mematahkan yang eksklusif itu. Jadi yang inklusif itu adalah ketika dia mengatakan dengan terbuka, mau berdialog dan mau menghargai perbedaan agama itu. Yang ketiga, sebenarnya agama sebagai alat justifikasi politik praktis itu gugur secara simbolis dengan perjumpaan ini. Sehingga kita ingin agenda ke depan, agenda gagasan, program, dan pertarungan ide untuk mencari solusi terbaik, itu yang harus dikedepankan, bukan lagi agenda-agenda politisasi agama. Sehingga ke depan kita ingin pilkada yang memang pilkada rasa keindonesiaan adalah menjaga komitmen nasionalisme persatuan bangsa, tetapi tidak melegalkan agama menjadi alat politik untuk merebut kekuasaan. Ya, Bang Rizka Kang Sobari. Harusnya Romo Paus juga kunjungan ke Jakarta. Seharusnya. Nah, dan apa yang harus dikatakan? Datang-datang cuman amin. Itu aja sudah. Iya, sudah usah salaman, sudah usah segala rusak, sudah amin. Amin. Sudah itu aja. Mengaminkan barokah yang diberikan Raja Arab kepada dan intinya kecuali itu memihak kepada Pak Ahok, kecuali itu memberikan ridho, jadi Ahok diridhoi, itu kan fakta, itu ada realnya, bukan karanganku. Salaman ditampilkan kembali dan tulisan di bawahnya Raja Arab meridhoi Ahok. Sudah itu. Dan ada kalimat di bawahnya, jangan heran, aku juga pluralis. Ya, terima kasih. Closing dari. Ya, terima kasih Kang Sobari. Pernyataan penutup tadi menutup diskusi kita pada sore hari ini bahwa kepemimpinan simbolik dari kunjungan Raja Arab tadi sebenarnya membawa pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan rasionalitas, pesan-pesan kesadaran spiritual, panggilan rasional untuk komitmen kenegaraan. Kita berharap bahwa kita masih terus bisa merawat Indonesia yang semakin baik ke depan, dan kita berharap bahwa besok matahari masih terbit dari timur dan tenggelam dari